Halo semuanya, perkenalkan saya dari Antropologi 1, Lorenzinia Valery, dan pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu siswa SMA 1 SF kelas 12 yang bernama. Halo semuanya, nama aku Vila. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar perubahan budaya menurut Vila sendiri. Oke, yang pertama itu adalah menurut kamu bagaimana peran teknologi dalam mendorong masyarakat untuk menikmati dan memproduksi karya seni? Bisa kita lihat ya, karya seni itu kan bentuknya banyak, Ya. tapi mostly memang yang paling sering kita bisa lihat tuh kan foto-foto. Nah, salah satu peran teknologi yang menurutku berpengaruh tuh adalah munculnya kamera sih. Karena kamera sendiri kan mudah dibawa kemana-mana ya, apalagi zaman sekarang banyak kamera yang bagus, jadi perannya tuh sangat besar untuk karya seni. Oke, selanjutnya apa dampak media sosial? Jadi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jadi berarti dengan adanya kehadiran kamera itu pastinya sangat berubah dunia kesenian. Karena dulunya kan kita tahu di zaman dulu itu belum ada kamera, jadi semuanya itu harus mungkin pakai gambar atau gimana, itu kan lebih sulit dan pastinya makan waktu. Tapi sekarang dengan adanya kamera itu membantu kita untuk lebih menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Oke, selanjutnya yang kedua, menurut kamu apa dampak media sosial terhadap penyebaran ajaran agama? Agamaku misalnya Secara umum. secara umum. Oke. Kalau menurutku sih media sosial tuh sangat berpengaruh ya, karena balik lagi media sosial tuh merupakan suatu wadah yang dimana kita bisa menyebarkan berbagai informasi, termasuk zaman sekarang tuh agama-agama juga, gereja-gereja tuh bahkan beberapa gereja banyak yang memiliki akun Instagram yang menyebarkan ajarannya atau vihara dan segala macam. Nah, jadi menurutku media sosial sendiri sih sangat berpengaruh untuk menyebarkan agama-agama. Oke, lanjut yang ketiga, menurut kamu bagaimana perkembangan teknologi komunikasi mengubah cara berbahasa generasi muda? Contoh menurutku salah satu contohnya tuh kayak HP nggak? Ya kan, Iya, handphone. betul. Nah, dari handphone itu kan kita kan tentu aja punya chat ya, kita chatting sama teman-teman. Jadi kayaknya kalau kita sering chatting tuh otomatis kan kita kan pasti terpengaruh kadang dengan bahasa mereka. Misalnya kayak mereka punya slang-slang yang mereka sering ucapin, kita jadi kayak terpengaruh gitu. Kayak misalnya sekarang itu kan zaman sekarang itu ada yang bahasa kayak gas gitu, Gacor. atau gacor gitu kan. Itu kan pastinya kalau sering diucapin sama orang sekitar kita otomatis kayak kebawa untuk mengikuti. Ya. Selanjutnya yang keempat, bagaimana masyarakat tradisional itu ataupun masyarakat tradisional ini maksudnya yang kayak terdahulu lah ibaratnya, atau orang-orang tua yang memang sudah berumur itu berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Misalnya kayak kita bahasnya perkembangan teknologi lah, atau karena kan semuanya itu sekarang itu menjadi lumayan berubah itu karena teknologi. Kalau menurutku sih, kalau orang-orang tua ya, mereka tuh pasti sulit beradaptasi nggak sih? Iya. Karena kalau papa aku sendiri pun sekarang bahkan masih pakai Nokia, dan waktu itu pernah diajarin juga kayak pakai HP Android kayak kita. Kalau dia sih susah dan memang perlu waktu banget, jadi harus sabar aja untuk ngajarinnya. Tapi menurutku lama-kelamaan bisa sih, asal mau belajar aja. Ya, karena aku juga pernah dengar dari salah satu guru itu pernah cerita kalau guru yang lumayan berumur itu waktu zaman COVID itu agak kesusahan, dan itu jadi tantangan mereka juga dalam mengajar kita ini. Gitu sih. Oke, selanjutnya, menurut kamu apa saja perubahan budaya yang paling kamu rasakan dalam hidup kamu? Maksudnya itu secara umum ya, Vila, kayak misalnya perubahan apapun itu yang kamu alami. Misalnya ada kehadiran ini jadi berubah atau gimana gitu. Secara umum aja. Secara umum, Yang benar-benar kamu rasain gitu. yang paling berpengaruh bagiku ya, Iya. mungkin kehadiran medsos enggak? Ya, bisa. Media sosial, teknologi. Menurutku media sosial sih paling berpengaruh untukku, karena balik lagi, aku kan kadang scroll Shopee tuh. Nah, kalau ketemu produk yang aku suka tuh kadang aku langsung kayak pengen beli. Atau enggak, waktu aku lagi scroll TikTok, aku lihat cara berpakaian mereka, atau makanan mereka, pokoknya budaya-budaya populer sekarang gitu, aku jadi pengen ikut juga gitu. Kalau dulu berarti mau beli baju kan, kalau kayak yang kita tahu di Pangkal Pinang ini adanya BTC ya paling besarnya. Kalau sekarang udah nggak perlu datang ke sana panas-panasan, bisa langsung kayak lihat-lihat aja terus beli. Jadi pasti lebih efisien ya. Oke, yang terakhir itu menurut kamu sendiri, apakah perubahan budaya ini lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif bagi diri kamu? Begitu. Ya. Sebenarnya
tergantung lah, relatif setiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau untuk aku sendiri, menurutku lebih positif karena aku lebih tahu banyak tentang budaya juga. Dan juga kalau aku sih, aku menyaring budaya yang masuk ke diriku karena gak mungkin kan, anggap aja budaya luar atau barat, misalnya kayak cara berpakaian mereka yang bikini segala macam itu kan gak bagus untuk kita contoh. Kalau aku sendiri, aku bisa menyaring, jadi menurutku positif aja sih, justru makin menarik gitu loh. Oke, berarti Villa ini merasakan bahwa perubahan budaya sekarang ini yang dipengaruhi oleh teknologi kebanyakannya itu membawa dampak positif bagi dirinya, bagi kehidupannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami.